Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Wang Yuan memandang ke arahnya dengan ragu, berkata, Yinger, kamu kenal dia. Wajah cantik Chen Yinger mengungkapkan kebencian saat dia menoleh. Tidak, saya tidak. Di udara, Yang Wenzhao perlahan mengangkat kedua pedang di sisinya saat cahaya keemasan lembut meluas keluar. Tubuh unicorn juga mulai memancarkan warna keemasan, dan dalam beberapa saat, kedua cahaya bergabung membentuk rona serupa. Pada saat ini, tubuh Yang Wenzhao mulai memancarkan atmosfer yang penuh dengan elemen cahaya, dan aura suci yang bahkan lebih padat. Cahaya keemasan di bawah kuku unicorn juga telah bermetamorfosis membentuk heksagram. Kedua sayap menyebar secara merata, mata berkilauan Starlight Unicorn tidak memiliki niat jahat sedikit pun saat tubuhnya meluncur ke bawah ke arah dahi mamut tanduk emas. Ledakan. Di sisi mamut tanduk emas, nyala api merah keemasan yang pekat langsung menggulung ke atas, itu tampak seperti bola api merah keemasan pada pandangan pertama. Duan Yi perlahan mengangkat pedangnya dan api merah keemasan segera melompat ke atas, cahaya api di ujung pedang memanjang sejauh 30 meter. Melihat unicorn cahaya bintangnya terus mendekat, pada jarak sekitar 150 meter ke kiri, Yang Wenzhao memulai serangan pertamanya. Itu adalah kombinasi dari Light Tone dengan Instant Blast Crosscut. Sepasang pedang emas meledak secara bersamaan dengan kekuatan Light Tone tumpang tindih dengan Instant Blast Crosscut saat pedang itu mengiris horizontal di udara menuju Duan Yi, yang saat ini berada di leher mamut tanduk emas. Tepat pada saat Light Tone dilepaskan, tanduk di dahi unicorn cahaya bintang melepaskan dua titik emas cerah yang menyatu dengan serangan Light Tone. Segera, Light Tone mengalami perubahan kualitatif dan dua bilah berkilau bersinar dengan cahaya bintang yang cemerlang. Itu memancarkan aura dan tekanan suci yang padat yang membuat serangan yang awalnya tidak begitu kuat ini benar-benar berkembang. Wajah Duan Yi menjadi serius dan pedang di tangannya langsung ditebas. Api merah keemasan membentuk pedang yang sangat besar dan berbenturan dengan pemotongan silang ledakan instan. Segera, cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya meletus di udara dan tersebar ke segala arah, dan Starlight Unicorn kembali melengkung ke udara. Pada saat ini, Yang Wenzhao tidak bisa tidak berpikir bahwa jika dia telah memperoleh keterampilan, menyimpan daya, yang dimiliki Long Hao Shen, itu akan menjadi lebih baik. Dia akan lebih mampu menampilkan sepenuhnya keunggulan seorang ksatria lintas udara. Oleh karena itu, Yang Wenzhao membuat tekad tersembunyi bahwa setelah kompetisi ini selesai, dia pasti akan mencoba mempelajari keterampilan ini sebagai hadiah dorongannya. Apakah menyimpan daya benar-benar tidak berguna? Long Hao Shen sudah menggunakan keterampilan ini untuk memenangkan banyak pertandingan. Lebih jauh lagi, manfaat terbesar dari menyimpan kekuatan adalah bisa membantu seorang ksatria untuk melepaskan kekuatan serangan yang melebihi level mereka. Lagi pula, bagaimana bisa serangan yang digunakan Long Hao Shen sebelumnya hanya menjadi serangan langkah kelima rata-rata? Itu, setidaknya, mencapai kekuatan ofensif dari Radiant Knight dari langkah ke-6. Satu di udara dan satu di tanah, kedua belah pihak sudah bertukar pukulan. Orang-orang dengan mata yang tajam akan dapat mengetahui siapa yang paling menderita kerugian. Cahaya keemasan yang mengelilingi tubuh Starlight Unicorn tidak memiliki perubahan khusus. Di sisi lain, sementara Duan Yi telah memblokir pemotongan silang ledakan instan, jelas bahwa api merah keemasan yang mengelilingi mamut bertanduk emas telah meredup, seolah-olah hampir tertiup angin kencang. Unicorn cahaya bintang berputar di sekeliling, dan di udara, sepasang pedang Yang Wenzhao telah menyala lagi, cahaya putih suci meledak. Itu adalah kekuatan padat dari skill pedang suci. Selanjutnya, dia memadatkannya di kedua pedangnya. Pada saat ini, kekuatan unicorn cahaya bintang ditunjukkan lebih jauh. Cincin dan cincin heksagram memancarkan kilau emas naik dari tubuhnya, dan kecepatan Yang Wenzhao mengaktifkan pedang suci telah berlipat ganda. Saat Starlight Unicorn bersiap untuk maju sekali lagi, kedua pedangnya sudah mulai memancarkan dua bilah putih cerah. Sesuatu berkedip di mata Duan Yi, dan anehnya, meskipun mereka menyaksikan Yang Wenzhao bersiap untuk meluncur ke bawah, Duan Yi tidak membuat gerakan lebih lanjut untuk mengaktifkan skill. Aku mengakui, suara yang dalam dan ambivalen,
di bawah pengaruh energi spiritual, bergema di seluruh stadion. Hah? Yang Wenzhao menatap kosong, buru-buru mengarahkan pedang suci, yang sudah disiapkan ke atas saat unicorn cahaya bintang meluncur di atas kepala mamut bertanduk emas. Setelah berputar-putar, itu menetap di depan Duan Yi. Kakak Duan, kamu mengakui. Yang Wenzhao menatapnya dengan bingung. Kedua pihak hanya menggunakan serangan mereka untuk menyelidiki, dan dapat dikatakan bahwa pertandingan belum benar-benar dimulai. Ekspresi Duan Yi jelas menunjukkan tanda-tanda perjuangan batin, tetapi dia masih berjalan menuju Yang Wenzhao dan mengangguk. Dalam hal kekuatan secara keseluruhan, saya yakin bahwa saya tidak lebih lemah dari Anda. Pada saat yang sama, Anda memiliki unicorn cahaya bintang yang mampu melayang dan melayang di langit, dan dengan demikian sudah memiliki posisi gigih. Mungkin dalam situasi di mana saya mengeluarkan semua kekuatan saya, kemungkinan besar Anda juga harus membayar harga yang mahal. Namun, bagi saya untuk memenangkan pertandingan ini terlalu sulit. Tidak ada banyak perbedaan di antara level kami, tetapi berdasarkan fakta bahwa Anda adalah seorang ksatria pembalasan yang memiliki keunggulan di udara dengan unicorn cahaya bintang, saya tidak lagi memiliki harapan untuk menang. Jika Anda berasal dari kuil lain, saya pasti akan mengambil risiko dan mengerahkan segalanya, tetapi kami berdua adalah ksatria. Berbicara sampai titik ini, dia berhenti sejenak, lalu menyatakan dengan suara yang dalam, demi kemuliaan para ksatria. Saat dia mengatakan ini, Duan Yi mengangkat perisai di tangan kirinya untuk menutupi sisi kiri tubuhnya, dan pedang di tangan kanannya terangkat secara horizontal ke depan perisai. Itu sekali lagi dipindahkan untuk ditempatkan di dada kirinya saat dia menunjukkan penghormatan standar dari seorang ksatria pelindung. Ungkapan, demi kemuliaan para ksatria, sudah menjelaskan segalanya kepada Yang Wenzhao. Wajahnya segera menjadi serius saat ekspresinya menunjukkan rasa hormat yang tinggi, dan kedua pedangnya diacungkan secara horizontal di dadanya. Kemudian dengan membalik pergelangan tangannya, dia meletakkan gagang pedang di tangan kanannya di dada kirinya, membalas dengan hormat standar seorang ksatria pembalasan. Dia menyatakan dengan suara nyaring, demi kemuliaan para ksatria. Rasa hormat yang Wenzhao tunjukkan kepada Duan Yi sangat tulus. Tanpa ragu, konsesi Duan Yi tidak menandakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan. Hanya saja dia telah merenungkan peluangnya untuk menang dan memutuskan untuk memberikan kesempatan ini kepada Yang Wenzhao, yang sedikit lebih kuat darinya. Bukannya dia juga tidak mencoba, tapi karena pertimbangan untuk pertandingan terakhir. Jika kedua belah pihak terluka parah, maka itu berarti kuil ksatria akan kehilangan satu ksatria yang mampu bersaing untuk 4 tempat teratas. Setelah menyerang dengan hati-hati, keputusan Duan Yi untuk menyerah dibuat untuk mempertahankan kekuatan pertempuran Yang Wenzhao. Menambahkan fakta bahwa Long Hao Shen telah memenuhi syarat, bahkan jika dua ksatria saling imbang untuk pertandingan di babak untuk menentukan 4 besar, selama tidak ada kecelakaan, adalah mungkin bagi kuil ksatria untuk menempati 2 teratas. 3 tempat. Bagaimanapun, kekuatan pembunuh yang memasuki 4 besar dengan susah payah lebih dekat ke bagian bawah tingkat. Yang Wenzhao merenungkan dirinya sendiri. Jika itu dia dalam situasi yang sama, mungkin akan sangat sulit baginya untuk membuat konsesi besar dan membuat keputusan yang sama dengan Duan Yi. Kalimat yang mereka berdua teriakkan, demi kemuliaan para ksatria, sudah menjelaskan mengapa pertandingan berakhir begitu cepat. Yang Wenzhao sengaja berteriak sangat keras untuk memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa Duan Yi jelas tidak lebih buruk darinya. Di peron, Han Qian samar-samar menganggukkan kepalanya, wajahnya mengekspresikan kepuasan. Adapun kepala kuil lainnya, mereka semua diam saat mata mereka menunjukkan rasa iri yang tak tertahankan. Yang Wenzhao dan Duan Yi, satu langit dan satu bumi. Keagungan yang ditampilkan dua ksatria muda ini tanpa sadar membuatnya seolah-olah mereka benar-benar melihat masa depan. Belum lagi ada yang lebih muda lagi, Long Hao Shen. Ketiga orang ini pasti akan menjadi pilar kuil ksatria di masa depan. Setidaknya pada generasi ini, status kuil ksatria sebagai kepala dari 6 kuil besar tidak dapat digoyahkan di antara para pemimpin kuil. Setiap individu mengingat tunggangan dan peralatan mereka. Saling memandang dalam pengertian,
Yang Wenzhao dan Duan Yi keduanya kembali ke area peristirahatan. Keier, selalu hati-hati. Long Haoshen berulang kali mendesaknya. Keier samar-samar mengangguk. Tongkat bambunya mengetuk lantai, dan di tengah suara du, dia perlahan memasuki arena. Babak final untuk menentukan 4 besar, Keier versus Huang Yi. Wajah Huang Yi pahit saat dia perlahan memasuki lapangan. Yang paling ditakuti oleh para penyihir dan pendeta adalah para pembunuh, belum lagi lawan yang akan dia hadapi adalah eksistensi yang sangat kuat. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang pernah melihat garis bawah Keier. Dengan kata lain, dia tidak pernah sepenuhnya mengungkapkan kekuatan aslinya. Namun, Huang Yi secara alami tidak akan kebobolan seperti Duan Yi. Seseorang selalu harus mengambil kesempatan dan melihat apa yang akan terjadi. Keier dari kuil pembunuh versus Huang Yi dari kuil penyihir. Karena panggilan kedua belah pihak, jarak akan diperpanjang hingga 40 meter. Siap-siap. Dalam pertandingan seorang pembunuh versus penyihir, tentu saja tidak akan ada perlakuan istimewa seperti peningkatan stelae, tetapi sebaliknya, perpanjangan jarak. Huang Yi dengan erat mencengkeram tongkat sihir pendeknya dengan sedikit gugup. Setelah mencoba yang terbaik untuk membuat napasnya sedikit lebih seimbang dan seimbang, dia sudah segera membuat persiapan untuk mengucapkan mantra. Pertandingan dimulai. Kata-kata yang diucapkan wasit menghantam Huang Yi seolah membuka gerbang. Di bawah tekanan besar yang dibawa Keier, dia benar-benar mengungkapkan semua potensinya. Dalam satu tarikan napas, dia mulai melantunkan mantra dan memanggil peri elemental bumi. Apa yang keluar selanjutnya adalah nyanyian bersama dari mereka berdua. Mengucapkan mantra tanpa henti dan bergantian dengan peri elemental bumi, dengan kecepatan yang hampir menyalip pemanggil kontrol sebelumnya. Keier juga bergerak, dan dengan tongkat bambunya mengenai tanah, tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi awan yang mengambang di udara, langsung menyerang ke arah Huang Yi. Setiap 10 meter yang dia lewati, tongkat bambunya menyentuh tanah sekali lagi untuk meminjam kekuatan darinya, meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Cahaya kuning membumbung di langit, dan segera setelah itu, sebuah batu besar jatuh darinya. Apa yang dilihat semua penonton dengan takjub adalah bahwa teknik batu jatuh ini tidak ditujukan pada Keier, tetapi menabrak lantai di sisinya. Ledakan. Sebuah suara keras bergema di tanah, saat Huang Yi serta peri elemental buminya terus melantunkan mantra, sama seperti sebelumnya, tapi tanpa mengeluarkan suara apapun. Nyanyian tanpa suara. Ini sebenarnya adalah teknik peringkat tinggi, ke kuil mage. Itu bukan sesuatu yang sederhana seperti teknik rahasia. Jelas, itu adalah kartu truf terakhir Huang Yi. Secara bersamaan saat dia menyelesaikan nyanyian tanpa suara, dia diam-diam bergerak ke samping. Terlalu jahat. Orang ini mengambil keuntungan dari fakta Keier memiliki cacat menjadi buta. Dari ruang tunggu, Long Haoshen merasa sangat marah dengan tindakan ini. Tentu saja, setelah batu besar ini jatuh ke tanah, dengan suara ledakan, kecepatan maju Keier tiba-tiba menurun, karena dia tampak sedikit bingung, sebelum menyerang sekali lagi tanpa jeda, langsung menuju ke bawah batu besar ini. Baru saja melihat kecepatan pengisian Keier, Huang Yi mengungkapkan tatapan tak berdaya. Tampaknya, dia hanya membutuhkan 3 detik lagi untuk dapat tiba di sisinya. Dalam keadaan seperti itu, dia dibiarkan tanpa pilihan. Jika dia membiarkan Keier mendekat cukup dekat, tidak akan ada kesempatan tersisa untuknya. Merasa menyesal jauh di lubuk hatinya, dia terus melantunkan mantra bersama dengan peri elemen bumi dengan kecepatan yang meningkat. Sama seperti ketika dia mengalahkan Wang Yuan, dia hanya menggunakan gelombang bumi untuk menjaga dirinya dalam posisi yang tak terkalahkan. Siapa yang tidak ingin masuk 3 besar? Jika dia bisa memenangkan pertempuran ini, dia kemungkinan besar akan masuk 3 besar, melihat bahwa yang tersisa untuk dia lakukan adalah menang melawan pembunuh yang menderita luka parah selama pertandingan sebelumnya. Melihat Keier yang sedang menuju ke arah batu besar, dia terus melantunkan mantra dengan sangat hati-hati, tidak mengeluarkan suara apapun. Kemudian, lingkaran cahaya kuning terbentuk di tongkatnya, dan setelah belasan waktu bernafas, teknik gelombang bumi selesai.
Huang Yi telah mempersiapkan sebelumnya, selama semifinal, jika dia bertemu Long Haoshen atau Yang Wenzhou, dia akan langsung menyerah, dan lebih suka melawan pembunuh ini untuk posisi ketiga. Selama dia bisa masuk tiga besar, tanpa memperhatikan peringkatnya, dia akan mendapatkan kompor spiritual, selain kemungkinan memilih pemuda yang paling dia harapkan untuk pasukan perburuan iblisnya. Jika dia beruntung dan bertemu langsung dengan pembunuh bayaran itu di pertandingan besok, hehe, maka itu akan lebih sederhana. Setelah masuk dua besar, dia akan mempertaruhkan segalanya untuk mengincar posisi pertama. Selama ini, Huang Yi berpikir bahwa keberuntungannya sendiri selama kompetisi ini benar-benar bagus, terutama dalam kaitannya dengan grup sebelumnya yang terkait dengannya. Jika tampilan Wang Yuan sedikit lebih baik, mungkin dia bahkan tidak akan masuk 16 besar. Sampai sekarang, peruntungannya selama kompetisi knockout juga sangat bagus. Selama ini, dia tidak menghadapi lawan yang sangat kuat, dia berharap keberuntungannya ini bisa bertahan. Saat Huang Yi sedang berpikir keras, mengembangkan skenario yang mungkin sesuai dengan rencananya, Keir tiba-tiba bergerak, tampak seperti sambaran petir hitam, langsung menyerbu ke lokasi Huang Yi. Sprint miliknya ini dicapai dengan kecepatan yang sangat tinggi, membuat bayangannya kabur. Huang Yi langsung merasakan keringat dingin di punggungnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia segera pindah ke lokasi lain, tuduhan ini mungkin sudah mengakhiri pertandingan. Namun, bahkan tanpa memberinya waktu untuk bersukacita, Keir segera tiba di lokasi di mana dia sebelumnya berdiri. Namun, dia tidak meluncurkan serangannya seperti yang diharapkan Huang Yi, tidak sedikit pun. Saat tongkat bambunya mengetuk tanah dengan lembut, dia meminjam kekuatannya untuk menyerang sekali lagi. Tongkat yang sangat keras itu tampak seperti tali busur, mendorong keluar tubuh Keir. Huang Yi terguncang, dia menghilang. Itu benar, dari matanya. Pada saat berikutnya setelah Keir bergegas keluar, sisa-sisa siluetnya berserakan saat dia menghilang begitu saja. Dengan sensasi di lehernya, pukulan berat langsung membuat Huang Yi kehilangan kesadarannya, kehilangan semua kekuatannya. Peri elementari bumi itu juga tampak ngeri, karena buru-buru berubah menjadi cahaya kuning, menghilang ke dadanya. Huang Yi jatuh begitu saja, seperti di belakangnya, siluet Keir dapat terlihat, menggunakan tongkat bambunya, perlahan mengetuk tanah, untuk kembali ke ruang duduk. Dari jauh, para pesaing yang bisa melihat adegan ini semua tercengang, terutama Yang Wenzhou ini. Dia benar-benar ingin bertanya apakah gadis ini benar-benar buta. Jelas, Huang Yi telah tertipu. Keir sebenarnya tidak terpengaruh sedikit pun oleh batu jatuh. Sebelumnya, ketika dia berhenti, atau melemparkan dirinya ke arah yang salah, ini semua untuk membingungkannya. Serangan terakhirnya, langsung di udara, diselesaikan dengan menggunakan Shadow Doppelganger. Kuil pembunuh, pemenang, Keir. Keir langsung kembali ke sisi Long Haoshen dan duduk. Melihatnya, Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi menatap kosong padanya. Dia masih ingat dengan jelas betapa sulitnya pertarungan sebelumnya dengan Huang Yi. Jika bukan karena dia memanggil Hao Yue, dia mungkin tidak akan menang melawannya. Namun, di depan Keir, Huang Yi tampak sangat lemah. Sampai-sampai Keir bahkan tidak menggunakan keahliannya, dan menghancurkannya tanpa kesulitan. Keir, kamu bisa tetap tidak terpengaruh oleh efek suara. Long Haoshen bertanya dengan suara rendah. Keir menjawab, meskipun saya buta, panca indera saya yang lain jauh lebih tajam daripada orang biasa. Bagaimana mungkin saya bisa tertipu ketika berhubungan dengan suara? Gelombang ajaib yang mengelilinginya, serta aroma yang dia keluarkan memungkinkan saya untuk mengetahui lokasinya. Long Haoshen berkata dalam sekejap, jadi seperti itu. Tidak heran, tempo hari, kamu berjanji padaku. Keir, agak bingung, menoleh pada sudut yang bengkok. Long Haoshen tertawa, dan berkata, maksudku, bahkan Yang Wenzhou mungkin bukan tandinganmu. Bagaimana dengan membalikkan janji kita? Jika Anda bisa mendapatkan tempat pertama, saya akan menjadi orang yang membiarkan Anda memeluk saya. Mendengar kata-katanya, wajah cantik Keir langsung memerah, saat dia mendekatinya tanpa suara.
Tidak heran jika Long Haoshen merasa sangat tidak percaya diri saat berhubungan dengannya. Itu bukan hanya masalah kekuatan, tapi jika dia bertemu Keir, tidak mungkin dia bisa menyerangnya, apalagi melawannya. Adapun peringkat dalam kompetisi ini, Long Haoshen memberi mereka tidak penting sama sekali. Sama seperti Huang Yi, selama dia bisa masuk 3 besar dan mendapatkan kompor spiritual sebagai hadiah, itu sudah cukup baginya. Pertandingan 8 ke-4 semuanya berakhir, dan para peserta seleksi perburuan setan yang berada di 4 besar adalah Long Haoshen, Yang Wenzhou, Mu Ning, dan Keir. Di antara ini, Mu Ning adalah pesaing lain dari kuil assassin yang keluar. Ketika kompetisi memasuki tahap ini, di antara 6 kuil besar, hanya ada orang yang tersisa dari kuil ksatria dan kuil assassin. 2 lawan 2. Dari kelihatannya, secara umum, yang paling kuat adalah yang berasal dari kuil ksatria. Namun, Keir adalah eksistensi yang tak seorang pun berani abaikan di sini. Pada akhirnya, kekuatan gadis ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh orang-orang dari kuil assassin. Bahkan jika pada akhirnya, Mu Ning kalah, selama Keir bisa menjadi juara terakhir, kemuliaan kuil ksatria akan direbut oleh kuil assassin. Namun, hubungan antara Keir dan Long Haoshen adalah sesuatu yang semua orang bisa lihat. Dalam sejarah, kemungkinan besar mereka adalah kekasih termuda yang tergabung dalam pasukan perburuan iblis, dan juga mungkin yang paling potensial. Setelah mengirim Keir kembali, Long Haoshen kembali ke hotelnya sendiri dan menuju ke kamar Yehua. Guru. Melihat Long Haoshen, Yehua mengungkapkan senyum tipis. Pertandingan hari ini berjalan lancar sekali lagi. Long Haoshen menjawab sambil tersenyum, saya sudah di 4 besar. Dan dia merinci bagaimana pertandingan hari ini berjalan secara detail. Mata Yehua bersinar, saat dia dengan lembut tertawa, hasilmu sudah jauh melebihi harapanku. Sepertinya Anda tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi untuk kedua kalinya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Long Haoshen memberitahunya, Guru, ada sesuatu yang perlu saya konsultasikan dengan Anda. Yehua berkata, katakan padaku. Long Haoshen melanjutkan, Keir juga masuk 4 besar, dan dia sangat kuat. Saya perlu mengandalkan kekuatan Hauiwei untuk menang atas Huang Yi, tapi di depannya, dia bahkan tidak bisa menahan sedikit pun. Besok, semifinal akan berlangsung. Jika saya menarik Keir sebagai lawan saya berpikir untuk menyerah pertandingan ini, dan bertujuan untuk tempat ketiga. Kemudian, saya hanya perlu mengalahkan pembunuh lainnya, dan selama saya bisa masuk 3 besar, saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kompor spiritual. Jika besok lawan saya di semifinal bukan Keir, saya pasti akan habis-habisan. Apakah karena tidak mungkin kamu bisa melawannya sehingga kamu memilih untuk menyerah? Yehua memahami muridnya yang terbaik ini. Meskipun Long Haoshen secara alami baik hati, dia bertekad untuk menang, dan tidak akan pernah menyerah hanya karena lawannya kuat. Long Haoshen perlahan menganggukkan kepalanya. Setelah hening sesaat, Yehua akhirnya berbicara, ini adalah pesaingmu, jadi tidak apa-apa bagimu untuk membuat pilihan ini sendiri. Long Haoshen terkejut. Mempertimbangkan karakternya, dia awalnya berharap gurunya akan memarahinya dengan kutukan. Yehua tertawa rendah hati, jangan terlalu banyak berpikir, banyak hal ditentukan oleh takdir. Selama kompetisi ini, Anda sudah keluar di atas rata-rata. Setelah kompetisi besar berakhir, Anda akan memasuki pasukan perburuan setan, dan mulai dari sana, Anda harus membuat banyak pilihan sendiri. Guru tidak dapat selamanya berada di sisi Anda untuk membantu Anda membuat keputusan ini. Namun, Anda harus ingat bahwa Anda tidak boleh menyesali pilihan yang akan Anda buat. Tidak peduli apa yang benar dan apa yang salah, Anda harus membuat pilihan ini untuk diri Anda sendiri, dan memikul tanggung jawab yang tersirat di dalamnya. Ya, setelah mendapatkan persetujuan Yehua, Long Haoshen mengendurkan napasnya, dan mengucapkan selamat tinggal, sebelum kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Pintu kamarnya tertutup, dan Yehua diam-diam berdiri duduk di sana, sebelum menghela nafas pelan, anak bodoh, bagaimana bisa sesederhana itu?
Jika kalian berdua masuk 3 besar, maka, menurut aturan pasukan perburuan iblis, kalian tidak akan bisa berada di regu yang sama. Dia tidak mengatakan ini kepada Long Hao Shen, karena jauh di lubuk hatinya, dia memiliki rasa iri yang egois. Mengapa dia membiarkan muridnya meninggalkan begitu banyak demi seorang gadis? Semua harus diserahkan kepada langit untuk memutuskan. Apa yang Yehua tidak tahu sama sekali, adalah fakta bahwa dia tidak menjelaskan peraturan dari pasukan perburuan iblis ini ke Long Hao Shen sama sekali akan membuatnya menghadapi komplikasi besar. Seperti sebelumnya, di Night Stadium, dan setelah total setengah bulan pertarungan sengit, hari ini, semifinal akhirnya akan dilangsungkan. Ketika Long Hao Shen mengambil tangan Keir untuk menuju ke stadion bersama dengan dia, seluruh penonton benar-benar diam. Semifinal adalah panggung ksatria dan pembunuh, dan juga pertarungan sengit antara kedua kuil besar ini. Hari ini, siapa yang akan mengambil kesempatan yang menentukan ini? Hal pertama yang akan bergantung padanya adalah gambarnya. Dibandingkan dengan gambar hari-hari lainnya, Yang Wenzhou jauh lebih tenang hari ini. Setelah mencapai semifinal, dia tidak memiliki ekspektasi berlebihan terhadap kualitas gambarnya. Meskipun penampilannya damai, itu juga sangat tegas. Tidak peduli siapa yang akan dia lawan, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menang atas lawan. Pada saat ini, dia malah penuh harapan untuk melawan Long Hao Shen atau Keir. Dia tahu bahwa jika dia berakhir melawan Long Hao Shen, peluang kemenangannya akan lebih tinggi, tetapi jika lawannya adalah Keir, dia juga tidak akan kurang percaya diri. Karena alasan sederhana bahwa menurut aturan seleksi perburuan iblis, jika Ksatria Airborne melawan seorang pembunuh, Ksatria Airborne tidak akan diizinkan untuk terbang. Tapi sama, si pembunuh tidak akan mendapatkan penutup pilar besar. Han Qian, Ying Suisfeng dan seluruh Master Aola tambahan semuanya datang ke podium sekali lagi. Meskipun Aola pembantu dari 4 kuil besar lainnya tidak dalam suasana hati yang baik, mereka masih relatif santai. Bagaimanapun, para pesaing dari kuil masing-masing sudah tersingkir. Jelas, Han Qian dan Ying Suisfeng memiliki ekspresi yang rumit, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menebak apa yang mereka pikirkan saat ini. Setengah lingkaran cahaya memisahkan 6 Master Aola tambahan dan 4 pesaing. Han Qian menarik napas dalam-dalam, diam-diam berkata, gambarnya akan segera dimulai. 4 kepala diangkat secara bersamaan, jatuh di bawah lingkaran cahaya. Pada saat ini, di antara 4 pesaing ini, satu-satunya yang tenang adalah Keir. Penampilan 6 Master Aola tambahan sangat terfokus, dan persepsi mereka meningkat sepenuhnya. Sebuah momen bersejarah akan terjadi. Keberuntungan adalah faktor penting dari tahap sebelumnya dari kompetisi ini, tetapi pada tahap saat ini, keberuntungan tidak akan banyak berguna.